Kalau kita bicara tentang sejarah awal Islam, yang sering muncul kan nama-nama besar para pahlawan perang. Tapi sebetulnya ada banyak sekali kisah lain yang mungkin lebih tenang, tapi dampaknya luar biasa. Nah, hari ini kita mau bedah warisan dua perempuan hebat yang kekuatannya itu bukan dari jabatan, tapi dari kebajikan. Siapa saja mereka? Yuk kita kenalan lebih dalam. Ini jadi pertanyaan yang menarik loh. Apa sih sebetulnya kualitas atau kebajikan yang paling penting yang bisa membentuk karakter perempuan-perempuan tangguh yang ikut membangun sebuah peradaban? Ini bukan soal fisik, ini soal kekuatan yang datangnya dari dalam. Dan itulah yang akan jadi fokus kita hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke profil mereka satu persatu, kita perlu paham dulu konteksnya. Ada satu gelar kehormatan yang sangat istimewa yang disematkan pada istri-istri Nabi Muhammad. Gelar itu adalah Ummul Mukminin, artinya ibu kaum mukminin. Dan ini bukan cuma sekedar panggilan ya. Ini tuh sebuah status, sebuah tanggung jawab besar. Mereka jadi ibu, jadi panutan buat seluruh komunitas. Jadi kalau kita paham betapa besarnya makna gelar ini, kita bakal lebih mengerti lagi kedalaman kisah mereka. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ya. Namanya Zainab binti Khuzaimah. Kalau dengar nama beliau, satu kata yang langsung muncul di kepala itu adalah welas asih. Beliau ini punya julukan yang luar biasa. Ummul Masakin, atau ibu kaum miskin. Gelar ini bukan dikasih gitu aja loh, ini reputasi yang beliau bangun sendiri. Lahir dari kemurahan hati dan tindakan nyata yang konsisten, benar-benar dari hati. Dan yang bikin makin salut, gelar Ummul Masakin ini udah nempel sama beliau bahkan sebelum Islam datang. Bayangin deh, di zaman jahiliyah, di mana kepedulian sosial itu bukan sesuatu yang umum, beliau udah jadi mercusuar kebaikan. Ini nunjukin kalau welas asih itu emang udah jadi bagian dari diri beliau. Coba kita lihat perjalanan hidupnya yang singkat tapi padat ini. Jauh sebelum Islam, beliau sudah dikenal sebagai ibu kaum miskin. Lalu ujian datang, suaminya, Abdullah bin Jahsh, syahid di Perang Uhud. Beliau pun jadi janda. Nah, untuk memuliakan dan melindungi janda pahlawan inilah Rasulullah menikahinya. Tapi takdir berkata lain. Kebersamaan mereka cuma beberapa bulan, Zainab wafat di usia yang masih sangat muda, sekitar 30 tahun. Singkat banget, tapi penuh makna. Jadi ini poin pentingnya ya, warisan Zainab itu bukan tentang berapa lama beliau hidup, tapi seberapa dalam beliau menyentuh kehidupan orang lain. Kepeduliannya itu jadi teladan yang abadi. Dan, sebuah fakta penting, beliau adalah istri Nabi kedua yang wafat saat Nabi masih hidup, setelah Ibunda Khadijah. Oke, dari kisah tentang welas asih yang luar biasa, kita pindah ke kisah tentang ketangguhan iman. Ini dia sosok kedua kita, Ummu Salamah. Kisahnya adalah tentang bagaimana iman bisa jadi pegangan di saat-saat paling berat. Coba deh kita bayangkan posisinya. Suami tercinta Abu Salamah, seorang pahlawan, gugur karena luka-luka dari Perang Uhud. Hancur banget pasti kan? Beliau sampai putus asa dan bertanya dalam hati, siapa yang bisa lebih baik dari Abu Salamah? Pertanyaan yang benar-benar datang dari hati yang paling dalam, yang lagi berduka. Tapi disinilah letak kekuatannya yang luar biasa. Di tengah keputusan itu, beliau nggak larut dalam kesedihan. Beliau memilih iman. Beliau ingat sebuah doa yang diajarkan Rasulullah, lalu beliau membacanya dengan sepenuh hati. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini, dan berilah ganti yang lebih baik darinya. Doa ini tuh wujud kepasrahan total. Percaya penuh kalau Allah pasti punya rencana yang lebih baik. Dan doanya dijawab. Oh, dan cara Allah menjawabnya sungguh di luar dugaan. Allah kasih ganti yang jauh lebih baik. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW sendiri. Wow, ini bukti nyata banget kan? Bagaimana iman yang kuat itu bisa mengubah musibah paling berat sekalipun jadi berkah yang paling besar. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Menikah dengan Rasulullah itu bukan akhir, tapi justru jadi awal dari warisan beliau yang lain. Warisan yang nggak kalah penting, yaitu kebijaksanaan dan ilmu. Faktanya, Ummu Salamah itu dianggap sebagai perempuan paling terpelajar dan ahli hukum Islam nomor 2 di antara para sahabat perempuan setelah Aisyah. Ini bukan main-main loh, ini menunjukkan betapa tingginya kapasitas intelektual beliau. Terus gimana beliau memanfaatkan kecerdasannya itu? Nah ini dia, beliau nggak cuma pintar buat diri sendiri, beliau itu proaktif. Beliau jadi semacam jembatan ilmu, sering banget bertanya langsung ke Nabi untuk dapat kejelasan. Dan tujuannya bukan buat dirinya aja, tapi untuk kepentingan semua orang.
Lihat deh contoh pertanyaannya. Semuanya praktis dan penting banget buat kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal teknis kayak, gimana sih cara perempuan mandi wajib kalau rambutnya dikepang? Boleh nggak suami cium istri pas lagi puasa? Sampai hal yang lebih spiritual, kayak doa apa yang paling sering Nabi baca. Oh, dan bahkan hal-hal kecil seperti baju apa yang jadi favorit Nabi. Pertanyaan-pertanyaan ini jadi ilmu yang sangat berharga dan terus diwariskan sampai sekarang. Oke, kita udah lihat dua kisah yang luar biasa ya. Zainab dengan kedermawanannya, dan Ummu Salamah dengan iman dan kecerdasannya. Sekarang, yuk kita coba tarik benang merahnya. Apa sih pesan besar dari dua warisan ini? Di sini kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas. Di satu sisi, ada Zainab binti Khuzaimah, si ibu kaum miskin. Pelajaran dari beliau, dampak besar itu nggak diukur dari panjangnya umur, tapi dari dalamnya kepedulian kita. Di sisi lain, ada Ummu Salamah, si penasihat bijak. Pelajaran dari beliau, iman yang kokoh itu bikin kita kuat menghadapi cobaan apapun, dan ilmu itu bisa jadi cahaya buat seluruh komunitas. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Sekarang kan zamannya serba terlihat ya. Sukses sering diukur dari seberapa banyak atensi yang didapat. Tapi kisah Zainab dan Ummu Salamah ini ngajak kita mikir lagi. Sebenarnya, apa sih kekuatan dari sebuah warisan yang dibangun dalam sunyi? Warisan yang lahir dari kebaikan tulus dan kehausan akan ilmu, bukan dari sorotan publik. Mungkin itu jadi sesuatu yang bisa kita bawa pulang dan pikirkan, ya kan?